Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Freshly, selamat datang kembali di podcast Freshly episode ke-7. Oke, rekan Freshly, bagaimana nih kabarnya setelah beberapa minggu terakhir? Kali ini kita berjumpa lagi pada podcast kita kali ini. Semoga semuanya sehat terus dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena yang seperti kita ketahui bahwasanya kita masih dalam lingkup pandemi COVID-19. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan saya Nur Alia Viva sebagai host pada podcast Freshly episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian pada hari ini. Kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Ahmad. Oke, sebelum lanjut nih teman-teman sekalian, mungkin dari Bapak sendiri bisa diperkenalkan lebih rinci lagi kepada rekan-rekan sekalian mengenai profesi Bapak, apa-apa saja sih keseharian Bapak selama ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan perlindungan, utamanya kesehatan ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Baik, sebelum kita memasuki perbincangan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukhadi Aman. Nama panggilan atau orang-orang lebih mengenal Aman. It's okay, aman-aman saja. Keseharian saya sebagai staf pengajar. Jadi di sini saya selaku pengajar bidang studi sejarah. Ya. Di luar profesi sebagai seorang guru, saya juga punya kesibukan lain, utamanya di bidang olahraga, yaitu pelatih karate. Jadi hampir tiap hari setelah mengajar dari pagi sampai siang, itu sore lanjut kita latihan karate. Nah, kemudian ya seperti biasa keseharian dengan keluarga, antar jemput, kemudian kalau misalnya ada adik-adik atau adik-adik dari karate atau anak-anak dari OSIS ekstrakurikuler lain mau konsultasi, ya biasa kami ladeni. Mungkin cukup itu. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa Bapak sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Sopeng ini. Oke Pak, berhubungan dengan hari lahir Kabupaten Sopeng, betul. kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai Kabupaten Sopeng. Oke, yang pertama nih Pak, mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan awal mula dari Kabupaten Sopeng itu sendiri Pak. Iya, oke, baik. Sebenarnya kalau kita mau melihat Sopeng itu, kita harus lihat dulu skalanya skala apa. Karena Sopeng ini boleh dikata mengalami perjalanan yang cukup panjang. Boleh dikata dalam bahasa akademik mungkin bisa disebut dengan evolusi. Evolusi dalam artian adalah proses lahir, tumbuh, dan berkembang. Karena Sopeng ini tidak lahir begitu saja. Jadi Sopeng ini tumbuh, lahir, dan berkembang itu dari atau setelah ada sejak era purba, kemudian memasuki zona Tomanurungnya, kemudian masuk ke perkembangan karena Sopeng ini termasuk salah satu wilayah yang pernah dijajaki oleh pemerintah kolonial, dalam hal ini adalah Belanda ya. Kemudian transisi pembentukan dari daerah Suap Praja ke kabupaten. Nah, untuk melihat tersebut mungkin secara singkat saja ya barangkali, karena kalau membahas Sopeng itu butuh waktu yang lama kayaknya. Oke, baik. Kalau bicara mengenai sejarah Sopeng, itu saya membaginya ke dalam beberapa fase. Yang pertama adalah masa Sopeng Purba 1, yang kedua masa pra-Tomanurung, yang ketiga adalah masa Tomanurung, dan yang keempat adalah masa transisi. Untuk masa Sopeng Purba ini ada beberapa sumber sejarah yang mengatakan bahwa Sopeng ini sebenarnya dari dulu sudah ada. Hal ini dikuatkan dengan salah satu sumber sejarah dari Lontara ya, yang mengatakan bahwa atau yang menyebutkan nama Sopeng itu sudah tertera dalam naskah Lontara. Di dalam naskah tersebut
itu disebutkan bahwa Sopeng itu orang-orang Sopeng itu berasal dari dua daerah, yaitu Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau. Nah, untuk masa Sopeng Purba ini sebenarnya pernah ada penelitian ya dalam yang bekerja sama antara sejarah, arkeologi, antropologi. Itu dia mengatakan bahwa temuan peninggalan prasejarah itu terutama fosil dan artefak itu sudah ada semenjak beberapa ribu tahun silam, beberapa ratus tahun silam, ribu tahun silam itu utamanya di daerah Walenai. Walenai itu daerah Cabeng ya, Talepo. Sampai-sampai kemarin pernah ada kemah arkeologi ya, itu dia sampai menerbitkan sebuah buku Lembah Purba Walenai. Nah, di situ dibahas tentang keberadaan Sopeng pada masa Purba. Nah, kemudian masa kedua yaitu masa Pratomanurung. Kenapa saya kasih masa Pratomanurung di sini? Karena sebelum Tomanurung ada atau dipilih, itu ternyata Sopeng sudah berada dalam komunitas-komunitas tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang diistilahkan sebagai kelompok wilayah-wilayah yang berdiri sendiri. Pemimpinnya disebut Matoa. Ya, jadi sebelum Tomanurung itu pemimpinnya itu disebut dengan Matoa. Nah, menurut sumber sejarah bahwa Sopeng pada masa ini itu terdiri dari 60 wilayah yang dipimpin oleh 60 Matoa juga. Jadi 30 Matoa di Sopeng Rilau dan 30 Matoa di Sopeng Riaja. Nah, gitu. Tetapi pada masa ini kehidupan di Sopeng ini tidak bagus era Temengurung. Kenapa demikian? Karena wilayah administratifnya itu terbagi kelompok. Dalam artian seperti ini, mereka hidup berkelompok sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri. Ya, mereka mengatur pemerintahnya secara sendiri-sendiri. Siapa yang kuat, nah itulah yang berkuasa. Kemudian mereka ini tidak bersinergi antara satu sama lain. Kemudian sistem pemerintahan wilayahnya ini cenderung memang kurang baik karena istilahnya mereka tadi ini tidak bersinergi dengan satu sama lain, yang kuat menguasai yang lemah. Nah, singkat cerita, pada masa Pratomanurung ini Sopeng pernah dilanda bencana, ya, bencana besar. Bencana dalam hal ini dari beberapa sumber mengatakan sumber kekeringan. Ya, Pak. Timbullah istilah yang kita sering dengar, Sian Rebale. Nah, Sian Rebale itu maksudnya adalah siapa yang kuat, itulah yang berkuasa. Artinya saling memakan satu sama lain, tapi bukan makan betulan. Nah, dia memakan dalam artian menindas satu sama lain, seperti itu, berselisih paham satu sama lain. Nah, suatu ketika ke-60 Matoa ini mengadakan rapat musyawarah. Nah, di tengah musyawarah tersebut muncullah 2 ekor burung. Kalau di Sopeng ini dikenal dengan cakle ya, burung kakatua. Itu datang terbang mengganggu jalannya proses musyawarah, dan dia memperebutkan setangkai padi yang sudah menguning gitu. Nah, Arum bilang dia memberikan perintah atau mengatakan kepada para peserta musyawarah bahwa silahkan tolong diikuti kemana arahnya itu burung, supaya kita bisa mencari tahu dari mana dan mau kemana. Singkat cerita lagi bahwa pada saat mereka beberapa orang diantaranya pergi untuk menyelidiki kemana gerangan burung tersebut, sehingga mereka tiba di suatu tempat yang disebut dengan Sekanyili. Sekanyili. Jadi di Sekanyili itulah mereka menemukan sosok atau seseorang yang tampil duduk di atas batu dengan pakaian yang indah-indah dan
dengan tampil pakaian kebesaran. Mereka juga tidak tahu sebenarnya dari mana asalnya, sehingga mereka berpikir bahwa mungkin ini yang cocok untuk menjadi pemimpin kita, ya, karena Tumanurung ini sebenarnya memang tidak ditahu asalnya, bapak ibunya siapa, keturunannya bagaimana, tidak ditahu, tiba-tiba saja ada di situ. Nah, singkat cerita lagi bahwa setelah mereka menemui Tumanurung ini, melihat mereka kembali melaporkan bahwa kami menemukan sosok ini dengan ciri-ciri seperti ini. Timbullah pendapat di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau itu saja yang kita jadikan pemimpin. Jadi berangkatlah ke sana utusan untuk menemui sosok tadi yang diistilahkan sebagai Tumanurung. Ya, kenapa disebut Tumanurung? Karena dia berada di atas batu yang posisinya agak tinggi, kemudian tidak ditahu asal usulnya seperti apa, dari mana, seperti apa, dan seterusnya. Nah, singkat cerita lagi bahwa Tumanurung ini diminta kesediaannya untuk menjadi pemimpin, karena Sopeng waktu itu berada pada posisi masa Siang Ribale yang posisi yang cukup rawan, ya, baik dalam konteks politik ataupun sosial, sehingga terjadi kontrak politik di antara mereka. Kontrak politik itu jadi di dalam kontrak politik itu Tumanurung ini bersedia untuk dilantik sebagai raja, ya, dipilih sebagai raja dan dilantik untuk memimpin mereka, sehingga terjadilah ikrar, pengucapan pengucapan sumpah di sebuah tempat yang disebut dengan Lamung Patue. Di Lamung Patue itu Datu Sopeng ini, Latamamala ini Tumanurung ini dengan memegang segenggam padi, dia berjanji bahwa padi ini tidak akan masuk ke dalam kerongkongan saya jikalau sekiranya saya berlaku curang dalam pemerintahan ini. Jadi itu merupakan ikrar, ya, yang dalam konteks akademik kita mungkin sudah bisa dikategorikan sebagai kontrak politik antara seorang raja dengan rakyatnya, seperti itu. Maka waktu itulah Tumanurung ini dilantik sebagai Datu Sopeng. Seperti itu. Kemudian ternyata tidak sampai di situ, masih ada lagi satu Tumanurung di daerah Guahiye. Ini merupakan kerabat dari Latamamala tadi yang disebut dengan Wetamapupu. Ya, Wetamapupu itu letaknya di daerah Guahiye, daerah Liburan sana, ya. Dia juga ditemukan di masyarakat sana. Gitu. Singkat cerita lagi, pada akhirnya Tumanurung dengan Wetamapupu ini, Latamamala dengan Wetamapupu ini menikah, sehingga untuk fase ini Sopeng berada dalam kondisi dua datu sediata. Kenapa dikatakan dua datu sediata? Karena satu masyarakat atau satu rakyat Sopeng diperintah oleh dua datu, dua raja. Yang pertama adalah Latamamala dengan yang kedua adalah Wetamapupu. Nah, saya lanjut. Fase keempat itu transisi. Kenapa saya kategorikan juga masa transisi? Karena memang sepeninggal dari Tumanurung ini, ya, Tumanurung ini, karena kan dua Tumanurung, ya, Latamamala dengan Wetamapupu, mereka malajang. Malajang itu kalau bahasa ilmiah sebenarnya menghilang. Menghilang itu kita tidak tahu kemana. Jadi Tumanurung itu datang tidak ditahu, ya, dia begitu saja tiba-tiba ada dan dia juga menghilang. Tetapi mungkin di sini perlu ada pengkajian lebih lanjut bagi
sejarawan atau orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini untuk meneliti lebih jauh lagi ya, karena memang berbicara tentang pemenang ini fasenya ini cukup lama gitu, karena fase selanjutnya itu fase transisi itu kita mulai dari keturunan dari pemenang tersebut, nah, seperti itu. Nah, untuk masa transisi ini saya bagi lagi, jadi ada satu raja satu rakyat. Nah, jadi satu raja satu rakyat ini maksudnya adalah ketika Latemamala berada sendiri ya, Wijawijana ya, itu dia menurunkan kedatuan ya, gelar datu atau kedatuan itu dari mereka ke keturunan-keturunannya seperti itu. Nah, kemudian dalam posisi ini Sopeng diperintah oleh satu raja ya, yaitu keturunannya tadi ini Datu Latemamala ya, atau Raja Latemamala. Nah, kemudian selanjutnya ini masa transisi kedua. Nah, kenapa saya kasih seperti itu? Kenapa saya kategorikan juga ini, karena seperti kita ketahui Sopeng ini termasuk salah satu daerah yang menjadi daerah konflik ya, daerah yang mendapat pengaruh dari pergolakan politik di Sulawesi Selatan. Apalagi kita ketahui ini kan Sulawesi Selatan pernah didatangi oleh atau ditempati oleh kolonial ya, Belanda ya. Sehingga wilayah Sopeng ini juga mengalami mengalami perubahan struktur pemerintahan. Nah, pada masa Kompeni Belanda, Sopeng itu berada di bawah naungan Bone. Nah, satu wilayah dengan Bone yang disebut dengan afdeling. Jadi afdeling itu adalah istilah wilayah administratif yang diberikan oleh Belanda. Jadi ini istilah Belanda. Jadi awalnya itu Bone, hanya Bone. Jadi orang mengatakan afdeling Bone. Nah, tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 yang mengatakan bahwa tentang pembubaran daerah Bone ya, tentang pembubaran daerah dan pembentukan daerah Bone, Wajo dan Sopeng. Ya, pembentukan daerah Bone, Wajo dan Sopeng itu dari afdeling menjadi under afdeling. Nah, jadi afdeling itu adalah wilayah yang punya struktur struktur pemerintahan. Nah, itu dibawa lagi. Jadi di bawah afdeling itu ada under afdeling. Sama halnya seperti ini. Di kabupaten kan, di tingkat atas itu kabupaten, di bawahnya ada kan kecamatan. Ya, jadi seperti itu analoginya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi Bone ini afdeling. Nah, setelah ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 ini, Bone ini dibagi wilayah administrasinya dibagi 3. Ya, Bone, Sopeng, Wajo. Nah, sehingga Sopeng menjadi under afdeling. Jadi under afdeling Sopeng itu terbagi lagi menjadi beberapa distrik. Nah, yang pertama adalah distrik Lalabata, distrik Liliriau, distrik Liliriaja, distrik Patojo, distrik Cita, Mariori Yawa, dan Mariori Wawo. Nah, di dalam perkembangan kemudian distrik ini berubah nanti akhirnya menjadi kecamatan setelah Sopeng berubah dari Suapraja menjadi daerah tingkat 2. Atau hal ini adalah kabupaten ya, pemerintah daerah kabupaten seperti itu. Jadi berbicara tentang Sopeng itu memang panjang sekali. Nah, cuma di dalam sejarah itu atau ilmu sejarah ada alat yang kita pakai untuk mengetahui atau meneliti tentang proses tumbuh dan berkembangnya. Itu yang biasa sering kita sebut sebagai periodisasi dan kronologi. Periodisasi itu kita bagi perkembangan zaman berdasarkan masa-masa tertentu. Karena begini, Sopeng ini kan ya seperti kita tahu bersama ya, mungkin Ananda juga tahu dan teman-teman juga sudah mengetahui bahwa di Sopeng itu ada istilah pemenurung, ada istilah datu ya, ada istilah bupati ya. Jadi perubahan-perubahan seperti itu kalau kita tidak pilih-pilih berdasarkan masanya, itu kita akan sulit untuk memahami alur sejarah perkembangannya. Jadi kita harus melihat sampai di mana ya
sama seperti halnya ketika kita melihat perkembangan manusia, pasti ada klasifikasi kan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, kan, segitu, dewasa, tua. Nah, itu dibagi berdasarkan tingkat perkembangan umur. Sama halnya dengan daerah kita yang tercinta ini, yaitu daerah Sopeng. Nah, berbicara tentang lahirnya Sopeng ya, masih berkutat dengan sejarah Sopeng, itu tadi bahwa sejarah Sopeng seperti kita ketahui hari lahirnya adalah tanggal lahirnya adalah 23 Maret tahun 1261. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang tahun 2022. Jadi 761 tahun ya. Ya, alhamdulillah sudah lumayan tua ya. Oke, baik. Kalau berbicara juga tentang perumusan hari jadi Sopeng ini luar biasa sekali, panjang ceritanya. Jadi ini melalui proses musyawarah juga, di mana semua tokoh-tokoh hadir. Jadi dulu itu tahun 2000 ya, kalau tidak salah itu tanggal 11 Maret 2000 itu diadakan seminar sehari. Jadi di seminar tersebut berkumpul semua elemen masyarakat, mulai dari pakar ya, sejarawan, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pejabat pemerintahan itu sendiri, akademisi juga ada. Mereka merumuskan sebenarnya tanggal berapa yang cocok kita ya untuk hari jadi Sopeng gitu. Maka ditetapkanlah tanggal 23 Maret tahun 1261. Ya. Kalau di sejarah itu metodenya disebut backward counting atau penghitungan mundur. Mundur itu di mana? Sejak pemerintahan Datu pertama, yaitu Lata Mamala tahun 1201. Sopeng ya, memang banyak sekali yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita kaji di dalamnya, utamanya terkait dengan sejarah keberadaan Sopeng, mulai dari lahir, tumbuh dan berkembang hingga seperti apa yang kita lihat biasa ini. Hal itu dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalan baik yang berupa fosil ataupun artefak. Kembali lagi bahwa artefak itu adalah materi ya, jadi materi atau hal fisik yang bisa kita lihat. Contoh kecil saja bisa kita lihat. Salah satu bukti bahwa Sopeng ini pernah berada dalam zona Swapraja ya, zona wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Ya, itu Villa Juliana. Ya, itu Villa Juliana itu kan bangunan Bugis, arsitektur Bugis yang mengalami akulturasi atau bercampur dengan bercampur dengan arsitektur Eropa. Seperti itu. Coba lihat saja. Kemudian dari makam raja-raja di Jeralompoy kan seperti itu. Nah, itu kan semua peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat dan ada sampai sekarang ini. Dan tugas kita semua sebagai generasi muda, khususnya Wijaya Lata Mamala ya, putra-putri Sopeng, itu wajib melestarikan. Iya, Pak. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, kita sudah mendengar beberapa penjelasan dari Bapak tadi. Oke, pasti nih Pak, ada timbul pertanyaan dari beberapa orang, mungkin wisatawan dari luar Sopeng yang bertanya-tanya, kenapa sih kelelawar di Kabupaten Sopeng itu terletak di tengah-tengah kota? Biasanya kan Pak, kelelawar itu tinggalnya di goa, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Kenapa kelelawar di sini tuh tinggalnya di tengah kota? Oke, baik. Sebenarnya hal yang paling menarik di sini memang, dan ini booming sampai ke luar Sopeng ya, bahkan ke mancanegara, bahwa Sopeng itu terkenal dengan kota kalong. Ya. Timbul juga pertanyaan, kalau begitu kenapa bukan lambang daerah kelelawar? Kenapa mesti Kakatua? Ini nanti akan terjawab semuanya. Oke, baik, saya runut dulu ya, mulai yang pertama. Kalau berbicara tentang kelelawar di Sopeng, kita bisa melihatnya, kalau apalagi saya seorang sejarawan ya, guru sejarah, itu 3 dimensi. Yang pertama dimensi sejarah, yang kedua
mitologi, mitos, dan yang ketiga adalah legenda. Jadi kita harus tahu dulu apa perbedaan ketiga ini. Bicara tentang sejarah itu kan harus punya data dan fakta. Kita tidak bisa berandai-andai. Nah, ketika sesuatu dikaitkan dengan hal yang sifatnya goib, nah, itu masuk ranah mitos dan legenda. Tetapi ada yang membedakan antara mitos dengan legenda. Kalau mitos itu dia fokus pada sosok yang gaib itu, makhluk suci tersebut. Tapi untuk legenda dia lebih dari itu. Ada pesan leluhur yang ingin disampaikan. Nah, seperti ini mungkin supaya gampang dimengerti. Kalau untuk sejarah barangkali, kalau pertanyaannya seperti ini, sejak kapan kelelawar ada di Sopeng? Iya, Pak. Mungkin itu butuh penelitian yang lebih mendalam, karena secara jasmani, secara fisik ya, kita belum tahu dan belum ada penelitian sejarah yang setahu saya belum ada penelitian sejarah yang meneliti tentang keberadaan sejarah di Sopeng. Yang ada hanyalah tradisi lisan. Tradisi lisan kan memang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, ya. Tetapi sebenarnya tidak terlalu kuat, ya, karena tradisi lisan itu hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Nah, cerita yang berkembang kan. Nah, terkait dengan kelelawar, kalau misalnya dari segi mitosnya ya, jadi mitosnya itu memang kelelawar itu sezaman dengan era purba. Dalam hal ini transisi antara Sopeng purba dengan era kedatangan Tumannurung. Karena kenapa? Dari beberapa informan dan cerita yang berkembang bahwa ternyata kelelawar ini juga punya raja, punya datunya tersendiri. Dan menurut tradisi lisan yang berkembang atau wawancara dengan beberapa ini ya tetua masyarakat, dia mengatakan bahwa pernah memang ada raja kelelawar yang menyeberang ya, melintasi Wanua Sopeng ya, negeri Sopeng, dan waktu itu Sopeng diperintah oleh seorang raja ya, dan raja ini punya keturunan dan dia minta izin kepada Raja Sopeng untuk lewat dan kalau dibolehkan bermukim di wilayah Sopeng. Tetapi Raja Sopeng ini mengatakan bahwa mungkin silakan, tidak ada masalah, tidak apa-apa, tetapi yang pentingnya jangan mengganggu ya. Dan ada jaminan bahwa rakyat di negeri saya ini tidak diapa-apai gitu. Apa jaminannya? Nah, Raja Kelelawar ini dia mengatakan bahwa saya bisa memberikan peringatan sedini mungkin terhadap warga Sopeng atau masyarakat Sopeng kalau terjadi bencana. Nah, seperti itu. Jadi bahasa ilmiahnya mungkin apa ya? Ini kan memang kelelawar ini kan punya insting terhadap bencana yang cukup tinggi ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya ada bencana atau ada kejadian kan itu pasti cepat ya. Dan ini entah mau dibilang fakta juga walau-walam ya, karena yang tahu kan semua yang di atas. Iya. Ya. Jadi manusia itu hanya mampu untuk meneliti, mengkaji sejauh apa yang dia mampu berdasarkan indera pengamatan dan analogi berpikir, cara berpikirnya kan. Jadi kelelawar ini dia memberikan jaminan bahwa kalau misalnya Sopeng ada bencana ya, dia akan memberikan peringatan. Apakah dengan cara meninggalkan tiba-tiba kerajaan wilayah Sopeng atau dengan cara lain? Dan ini memang sih menurut masyarakat ya, kalau Sopeng ada kebakaran, ya bencana ya, misalnya kebakaran atau apa gitu, itu tiba-tiba memang kelelawar menghilang entah kemana, ya, walau-alam ya. Nah, kemudian
itu terkait dengan mitologi. Legendanya seperti itu juga. Artinya apa? Kalau legenda itu kan kelelawar dilihat dari dimensi legenda. Legenda bahwa kelelawar itu posisinya ya, kelelawar itu sesaman. Jadi di legenda itu terkait dengan penciptaan sebuah negeri. Seperti misalnya adanya danau Toba misalnya, Gunung Tangkuban Perahu gitu ya kan. Kalau di Sopeng legendanya seperti itu, tapi mitologinya difokuskan pada sosok kelelawar tersebut. Jadi itu tadi, kalau sejarah mungkin masih butuh penelitian lebih jauh karena memang fakta sejarah belum ada tulisan yang atau hasil tulisan yang mengatakan bahwa kelelawar sudah berada di ini. Terkait dengan keberadaan kelelawar di dalam kota, itu tadi yang pertama sebagai pengingat warga Sopeng, ya, pengingat warga Sopeng kalau ada apa-apa gitu. Yang kedua itu tadi bahwa Raja Sopeng menekankan kepada Raja Kelelawar untuk tidak memakan buah tanaman-tanaman atau buah pohon yang ada di dalam kota. Makanya kalau kelelawar itu mau makan, dia keluar itu di luar kota seperti itu. Jadi memang dari dulu memang kelelawar dengan masyarakat Sopeng itu seakan-akan sudah terintegrasi. Hal ini sangat bisa dilihat dalam dua momen. Yang pertama subuh. Jadi kelelawar itu seakan-akan turut membangunkan masyarakat Sopeng untuk ayo sholat. Tiba waktu sholat subuh, ayo bangun. Kemudian yang kedua maghrib. Itu kan kita bisa lihat itu indahnya itu suasana di kota itu, kelelawar berseliweran terbang kiri kanan, ya. Seakan-akan juga menyambut kedatangan sang senja gitu. Ya, jadi memang kelelawar itu dengan Sopeng, masyarakat Sopeng sudah seakan-akan terintegrasi. Terkait tadi karena kita sudah bahas tentang sejarah Sopeng, ada peranan makhluk juga di situ, yaitu kelelawar, kakatua tadi, cakele. Nah, di satu sisi ada juga makhluk satu tadi yang baru kita bahas adalah kelelawar. Nah, jadi saya mau bahasakan seperti ini bahwa cakele itu atau kakatua itu memang punya nilai sejarah. Kelelawar tidak. Kelelawar itu hanya nilainya itu adalah mitologi, legenda yang mengarah kepada pengembangan kepariwisataan daerah. Sehingga ini asumsi saya ya. Sehingga lambang daerah itu bukan kelelawar. Lambang daerah itu adalah kakatua. Karena kenapa? Memang sejarah keberadaan Sopeng itu dari kakatua, bukan kelelawar. Jadi kalau bahasa saya itu kelelawar itu kakatua itu adalah simbol Sopeng dalam dimensi sejarah. Sementara kelelawar adalah lambang Sopeng dalam dimensi kepariwisataan daerah. Itu bahasa saya. Wah, menarik sekali ya Pak mengenai hal itu. Nah, selain dari kelelawar nih Pak dan Villa Juliana yang sudah kita bahas tadi, apa sih Pak ciri khas dari Kabupaten Sopeng yang lainnya? Mungkin ada? Ya, kalau ciri khas sebenarnya banyak ya. Tapi lihat dulu. Iya Pak. Dari mana dulu? Apakah dari bahasa verbal ya? Dari konteks pakaian atau gimana gitu? Kan tadi sudah nih Pak dalam bangunan dan tempat-tempat wisata. Mungkin dari gaya hidupnya Pak kita bahas lagi. Gaya hidup. Selama ini apa yang saya dengar dari persepsi dan apresiasi dari masyarakat luar terkait tentang masyarakat Sopeng, orang Sopeng. Iya Pak. Sopeng itu terkenal dengan ramah. Ramah. Artinya seperti ini. Ada prinsip itu. Tamunya tidak akan pulang, disuruh pulang. Tamunya akan tidak dipersilahkan untuk pulang sebelum makan. Iya Pak. Ya. Tamunya disambut dengan ramah di depan pintu, dipersilahkan masuki, tapi masuk, dijamu dengan sebaik-baiknya. Makan. Jadi
Ini kan terkait juga dengan apa yang apa yang berkembang sejak dulu sampai sekarang, bahwa kalau Sopeng itu memang kesejahteraan, ya. Kalau Bone Awaranginang, ya, keberanian, ya, Wajo dengan kekayaan, ya, harta, Sopeng dengan kesejahteraan. Artinya apa? Bicara gina aga wanre itu tuh man. Intinya di dalam Anda tidak akan dibiarkan kelaparan. Biarpun nasi segenggam dengan lauk seadanya, itu akan dijamu dengan sebaik-baiknya. Itu satu, perilaku. Iya, Pak. Sopan santunnya, karakternya luar biasa sekali. Ramah. Yang kedua dari segi bahasa. Orang Sopen tidak bisa sekali menyembunyikan identitas dirinya ketika dia bergaul dengan komunitas yang lebih luas. Apa? J. Apa J? Itu J. Kalau negara, daerah lain kita tahu, ya. Iya, Pak. Le misalnya, itu sudah tahu orang dulu pasti. Kalau Le kan sudah tahu. Iya, Pak. Terus kalau misalnya abang, apalagi kalau sudah mendok-mendok itu kan sudah kentara orang Jawa. Nah, kita Bugis, orang sudah bilang J, sudah mungkin 80 sekian persen, orang Sopeng pasti. Nah, seperti itu. Tetapi ada sebenarnya juga hal yang menarik, bahwa meskipun wilayahnya satu, ya, Sopeng, tetapi intonasi bahasa, struktur kata itu ada perbedaan sedikit. Misalnya daerah Lili Rilau kan, Cabeng itu beda bahasanya dengan beda intonasi suaranya dengan orang Taklala misalnya, apalagi orang Batu-Batu. Nah, itu beda semua. Iya, Pak. Jadi kalau orang Sopeng sesamanya orang Sopeng, kalau kita mau lihat dari logat bicaranya, oh ini orang Taklala pasti, oh ini orang Cabeng, ini orang Batu-Batu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu tadi yang kedua, ya, tentang verbal bahasa. Yang ketiga dari segi pakaian. Ya, pakaian itu tentunya identitas Bugis. Seperti apa yang saya pakai sekarang, iya, ini kan Pak. songkok pamiring. Nah, kalau di Bone kan masih bilang songkok reca. Kalau di Sopeng songkok pamiring. Nah, ini simbol. Nah, apalagi besok kan? Iya, Pak. Ya, apalagi bulan ini kita memperingati hari jadi Sopeng. Jadi harus bangga. Iya, jadi ini identitas diri kita. Kemudian yang keempat, ya itu tadi simbol-simbol daerah. Simbol daerah saya sudah bahasakan tadi, ada dua makhluk. Iya, Pak. Yang pertama kelelawar, Kakatua, yang kedua adalah kelelawar. Makanya itu beberapa kerajinan, misalnya sarung sutra atau apa, ya, atau pakai kain, ya, biasa itu ada corak-corak tertentu yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah identitas dari Sopeng. Kelelawar, Kakatua. Iya. Contoh misalnya pakaian dinas PNS kan, seperti itu. Kakatua kan, dua Kakatua yang saling seperti ini. Beberapa pakaian batik resmi kita di sekolah kan, yang ada motif kelelawar kan, seperti itu. Iya, Pak. Yang ketiga itu tentang huruf lontara, karena Bugis Makassar itu huruf lontara. Jadi itu tadi identitas yang bisa dikenali ketika kita keluar. Nah, ada hal lagi yang paling penting untuk Sopeng sebenarnya, identitasnya. Apa itu, Pak? Kebersamaannya, kekeluargaan, kental sekali. Iya. Kalau misalnya kita keluar, kita pasti cari sesama orang Sopeng. Nah, gitu kan. Misalnya di Makassar, di Kalimantan, di Papua malah itu ada kan, Wija atau Sopeng. Iya, Pak. Betul-betul pokoknya kekeluargaan itu, Pak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwasanya masyarakat Sopeng itu identik dengan kesejahteraan, kekeluargaan, sangat tinggi, ya, Pak. Oke, Pak. Jadi selanjutnya saya juga penasaran nih, Pak. Apa saja sih, Pak, kebudayaan atau kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang? Terkait dengan kebudayaan,
budaya lokal ya. Iya, Pak. Sopeng itu termasuk salah satu wilayah yang sangat prinsipil ya, yang sangat yang dikenal dengan kebudayaan lokalnya. Sampai sekarang banyak hal yang kita bisa temukan kebudayaan lokal itu di tengah masyarakat, baik di masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Tetapi sangat jelas sekali ketika kita berada di masyarakat pedesaan. Apalagi pemerintah saat ini betul-betul menggalakkan yang namanya kearifan lokal kan. Iya. Jadi berusaha mengangkat kebudayaan lokal Sopeng untuk mengangkat harkat dan derajat martabat Sopeng di pentas nasional bahkan dunia. Nah, kalau kebudayaan berbicara tentang kebudayaan lokal banyak sebenarnya. Contoh kecil misalnya ketika kita bicara tentang dunia tanam menanam. Tanam menanam itu dari awal merencanakan penanaman sampai memanen hasil tanaman itu ada budayanya tersendiri. Jadi ada adatnya tersendiri. Contoh kecil misalnya Mado Jebine. Mado Jebine itu kalau dari segi bahasa Madoja Bine. Bine yang dimaksud adalah benih padi. Nah, Madoja itu memang dalam konteks bahasa kita menjaga semalam suntuk. Tapi bukan berarti kita ada di situ untuk menjaganya. Bukan. Madoja Bine itu maksudnya adalah bagaimana benih padi itu disimpan. Ya, disimpan beberapa hari untuk disiapkan menjadi benih padi yang siap untuk ditanam. Seperti itu. Nah, kemudian kegiatan menanam kan ada juga. Iya. Mapamula matanam. Kemudian Mabisa Lobo ada juga. Mabisa Lobo ada juga. Terus Mapadendang ada juga. Nah, jadi Mapadendang itu mungkin tinggal beberapa daerah saja yang bisa kita temukan. Tapi untuk wilayah misalnya daerah pedesaan ya, kayak misalnya Patojo, Paropa, itu masih mempertahankan hal tersebut. Jadi di Raja Lentol itu sudah masih termasuk ada kegiatan seperti itu. Jadi Mapadendang itu adalah salah satu bentuk kesyukuran masyarakat bahwa hasil panennya melimpah. Gitu. Jadi kesyukuran masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala diberikan nikmat yang tak terhingga berupa hasil panen. Ya, seperti itu Mapadendang. Ada juga Matojang. Matojang. Banyak sekali. Kemudian itu tadi dari tanam menanam ya. Kalau dalam konteks agama, ini kan memang Sopeng ini sebelum Islam kan memang ada pra-Islam ya. Jadi untuk kebudayaan ada istilah dalam antropologi itu ada istilah akulturasi. Jadi akulturasi itu adalah bercampurnya dua kebudayaan tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Jadi kebudayaan lama dengan kebudayaan asli dengan kebudayaan baru terintegrasi tapi tidak meninggalkan unsur kebudayaan lama. Itu akulturasi. Nah, untuk kebudayaan di Sopeng memang sebelum ketika Islam masuk itu terintegrasi dengan kebudayaan pra-Islam. Tetapi pada saat ini sudah ada beberapa yang mengalami pergeseran gitu ya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya yang dikembangkan itu adalah kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya. Baik nilai-nilai untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Misalnya ketika kita dianugerahi keturunan, ada istilah Mapenololo. Mapenololo itu ada buah-buah tertentu. Meskipun bukan kewajiban, tetapi keberadaannya itu ditekankan pada konsep filosofinya senung-senungan. Nah, senung-senungan itu adalah pengharapan ke arah yang lebih baik. Ya? Contoh misalnya, kenapa ada kelapa? Kelapa itu kan contoh pramuka. Kenapa lambangnya kelapa? Kan pasti ada hal yang baik kan dari kelapa itu sehingga dijadikan simbol. Begitupun dengan kehidupan manusia. Nah, kelapa itu disimbolkan sebagai tanaman yang punya khasiat dan faedah ataupun manfaat terhadap orang banyak. Contoh, mulai dari bawah kan, akar. Akarnya itu kan obat, ya. Pohon bisa kita jadikan sebagai batangnya ya. Batangnya bisa dijadikan sebagai
kayu untuk bangunan, kan, konstruksi bangunan. Daunnya kita pakai untuk ketupat kan bisa. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk buat atap rumah kan bisa juga. Jangan dibilang lagi buahnya pasti enak dimakan, Mbak. Iya, Nah, Pak. pokoknya Sopeng itu terkenal sekali dengan, apalagi kalau kita jalan-jalan di Gapis. Itu banyak sekali pedagang kelapa muda di sana. Itu kelapa. Kemudian pisang. Kan ada pisang kan? Ada, Pak. Kalau mau kenal pasti ada pisang. Pisang itu kan salah satunya simbol kehidupan. Pisang itu dia bermanfaat semua. Mulai dari batang, pohon, daunnya juga seperti itu. Apalagi makanan-makanan tradisional Sopeng kan, Iya. Sopeng kan terkenal dengan pembungkusnya yang dari daun pisang itu kan. Terus barongko, ya kan? Iya, pasti suka makan barongko kan? Apalagi makan favorit saya itu. Terus itu tadi di keturunan. Kalau pernikahan lagi ada. Itu bisa kita lihat proses mapaci. Mapaci itu pemberian daun paca. Kalau translate aslinya, ya. Tetapi simboliknya itu adalah pemberian doa restu kepada calon pengantin. Apakah dari keluarga sendiri, keluarga utama, keluarga inti, atau dari tetangga, atau dari kolega seperti itu. Kemudian kalau masyarakat bangsawan itu, keturunan bangsawan biasanya ada mapasili, penyiraman. Iya, Pak. Terus itu juga bisa dilihat dari misalnya adat pernikahan, perkawinan, ada tudung raja, ya, ada tudung yang dipegang oleh 4 orang itu. Iya, Pak. Ada juga yang biasa pas sepi juga menandakan status ini. Jadi untuk Sopeng sangat kaya akan budaya, adat istiadat, dan ini memang mencerminkan kekayaan adat dan budaya di Sopeng. Tapi di situ lagi kita harus melihat dan memilah, ya, karena setiap yang ada di dalamnya itu memiliki filosofi tertentu. Apa? Itu tadi kearifan lokalnya. Dan alhamdulillah pemerintah daerah kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Bagaimana supaya kearifan lokal kita, utamanya di Bugis Sopeng, itu menjadi salah satu alternatif dalam pembentukan karakter mentalitas bangsa. Itu yang terpenting. Apalagi kan kita di dunia pendidikan kan, salah satu kuncinya adalah pembentukan dan penguatan karakter. Di Sopeng itu ada istilah Yasi Sopengi. Yasi Sopeng itu adalah etos kerja. Bagaimana supaya kita saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang awalnya berat, dirasa berat, akhirnya enteng dikerjakan, ringan. Karena kita turut saling membantu. Itu yang disebut Yasi Sopeng. Seperti itu. Oke, jadi dari hal tersebut, dari kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang, kita bisa belajar banyak hal ya, Pak. Betul sekali. Kita bisa belajar mengenai kehidupan di sana, mengenai perjalanan kita nantinya ke depannya. Baik, Pak. Sekarang kan kita dalam masa pandemi COVID-19, Pak. Ada nih, Pak, beberapa, setelah saya berbincang-bincang dengan rekan-rekan saya, katanya ada yang masih tidak mengenal apa itu makanan tradisional dari Sopeng itu sendiri, dan bahkan mereka lebih memilih untuk jajan makanan yang lebih praktis, Pak, dibanding untuk membeli makanan atau membuat makanan tradisional itu sendiri. Bagaimana sih, Pak, tanggapan Bapak akan hal itu? Oke, baik. Kita memang tidak bisa pungkiri ya bahwa sudah 2 tahun ini kan kita berada dalam kondisi pandemi. Itu mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam hal kuliner, makanan. Nah, bagi saya pribadi, sebenarnya apalagi ya kalau kita merasa sebagai warga masyarakat seperti ini, memang harus sebenarnya membudidayakan, mengembangkan kuliner-kuliner kita. Karena kita sebenarnya ini punya kuliner khas, ya, tidak usahlah Sopeng, Bugis secara keseluruhan. Apa yang saya sebutkan tadi misalnya seperti barongko, ya,
jompo-jompo, bandang-bandang, cangkoneng, itu kan kuliner khas Bugis ya, yang jarang kita temui. Kalau dari segi efisiensi misalnya pembuatan atau apa, oke lah, it's okay, tidak jadi masalah. Tetapi kalau dari segi itu tadi kembali ke kearifan lokal, sudah sepatutnya kita menjadi garda terdepan untuk mempromosikan, ya, mengembangkan, melestarikan dari kuliner lokal kita. Terkait dengan misalnya tadi itu yang praktis itu kan kembali ke pribadi masing-masing kan. Iya, Pak. Apalagi kalau misalnya dia tidak punya waktu untuk buat orang sibuk misalnya, atau misalnya memang ada rezeki lebih, it's okay ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau saya pribadi, ditanya saya pribadi, apalagi saya ini kan punya hobi memasak, ya, hobi mencicipi kuliner. Saya suka sekali tuh, apalagi kalau kayak misalnya kuliner tradisional seperti itu. Saya berusaha untuk menghadirkan kuliner itu lengkap dengan penjelasannya. Makanya media sosial saya itu kadang menjelaskan apa jenis makanan tersebut, dari mana proses pembuatannya, dan filosofi pembuatannya seperti apa. Kayak misalnya bandang-bandang, kan barongko itu kan dibuat dari pisang kan, itu kan semua dari pisang itu. Iya, Pak. Ya, jadi kita kupas satu barongko. Boleh, Pak. Nah, kenapa barongko itu? Ini kan barongko makanan istimewa sebenarnya, karena dia hanya disuguhkan pada saat acara-acara kerajaan yang dihadiri oleh bangsawan, ya, seperti itu. Jadi palis bosra istilahnya, ya, kue yang dibawanya yang isinya bosra, ya. Jadi maksudnya bosra yang isinya kue, seperti itu. Iya, Pak. Dan itu hanya dijumpai dalam beberapa momen pernikahan, ya, seperti itu. Jadi untuk barongko itu dibuat dari keseluruhannya itu unsurnya dari pisang, isinya dari buah pisang, pembungkusnya dari daun pisang. Apa maksudnya? Filosofinya adalah apa yang keluar dari mulut kita secara lisan itu harus selaras dengan perbuatan kita, ya. Artinya ketika kita sudah mengeluarkan kata A, kita juga harus mengerjakan A. Jangan kita ucapkan A, yang kita kerjakan adalah B. Seperti itulah filosofinya. Jadi jangan makan saja, ya. Apalagi sebagai putra Bugis, ya, Wija Latama Mala Sopeng, harus tahu itu. Ya, jadi itu baru satu, banyak lagi yang lain. Kenapa dia bentuknya segitiga? Itu menandakan atap rumah. Dengan senung-senungan bahwa rumah adalah tempat yang terbaik. Rumahku adalah surga. Ya, jadi kita harus bangga bahwa kita ini adalah putra putri Sopeng. Wah, ternyata kita belajar banyak hal, ya, Pak, dari keseharian orang Sopeng, makanannya sendiri, dan beberapa perilaku, ya, Pak. Oke, sebagai penutup nih, Pak, pada episode kali ini, apa sih, Pak, harapan Bapak atau apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Sopeng ke depannya? Oke, baik. Yang pertama mungkin kita patut bersyukur, ya, kepada kehadirat Allah SWT, karena kita dianugerahi wilayah daerah yang sangat luar biasa sekali, potensi alam luar biasa cantiknya, ya, di Desa Umpungan, Desa Cita, Mata Bulu sana, ya, Leja, dan seterusnya. Sumber daya manusia, Sopeng itu terkenal dengan orang-orang yang sangat cerdas, ya. Banyak perantau yang istilahnya berhasil dan kembali membangun Sopeng. Itu pertama, bersyukur. Yang kedua, bersyukur juga terhadap pemerintah daerah kita, bahwa dengan kerja kerasnya yang dibantu dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, warga masyarakat, mulai dari atas sampai bawah, bahu-membahu, ya, si Sopeng membangun Sopeng sampai sekarang. Kita lihat pembangunan, kan, rumah sakit umum,
pembangunan wisata, pembangunan gedung-gedung pendidikan, kan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian orangnya ramah-ramah, gitu ya, cantik-cantik, anak darah kalolonya melebih, sampai-sampai ada lagunya kan, mata pecorak Sopeng kan? Iya, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami berharap supaya apalagi kita semua ini kan generasi muda Sopeng ya, harus bangga dan memperlihatkan jati diri bahwa kita ini adalah Wijaya atau Mamala, patut berbangga dan bisa dibanggakan. Iya. Nah, caranya gimana? Berprestasi. Ya, kebetulan saya ini kan seorang pelatih karate juga ya, jadi saya selalu bangga memakai bag kakak tua Sopeng. Dan salah satu cara saya untuk mengangkat derajatnya Sopeng itu tadi melalui pembinaan olahraga, di samping pembinaan dunia pendidikan seperti itu. Iya. Ya, yaitu bersyukur, bangga, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ayo kita semua sama-sama membangun Sopeng menjadi lebih baik. Saya yakin itu kita pasti bisa. Terakhir nih Pak, Ya. kami dari SMA Negeri 1 Sopeng mengucapkan selamat Hari Jadi Sopeng yang ke-761. Terima kasih pribadi dan keluarga juga mengucapkan selamat Hari Jadi Sopeng 761. Semoga Sopeng akan menjadi daerah yang lebih baik lagi ke depan dan bisa menampilkan prestasi bahkan ke tingkat dunia sekarang. Iya, Pak. Baik, rekan Friosly sekalian, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi dari rekan-rekan sekalian. Kita juga patut bersyukur bahwasanya narasumber kita pada hari ini sangat memberi banyak pelajaran untuk kita yang bisa kita pedomani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama hebat semua.